Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa iza jajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Saudara-saudaraku rahimakumullah, sama-sama kita ketahui bahwa semalam sudah berkurang rahmatullah salah satu daripada keluarga kita, yaitu Kanda Ihsan Ibrahim Sultan Sulaiman, suami dari Nirdayanis di Ciledug. Maka oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kami mengajak kita semua, sanak famili, keluarga, daitolan, dimanapun berada, baik di kampung maupun di perantauan, untuk sama memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana supaya almarhum diterima segala amal ibadah yang dikerjakannya. Kemudian namanya manusia tidak luput dari kekhilafan, kesalahan. Sudah pasti semua kita ini punya salah, punya dosa, dan mari juga kita mohonkan kepada Allah bagaimana supaya semua kesalahan-kesalahannya, kekhilafannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi akhir dari usianya mengalami sakit, mudah-mudahan sakit yang dideritanya dapatlah menggugurkan dosa-dosa yang mungkin pernah diperbuatnya. Dan juga pada saudara-saudara kami, famili kami, kawan-kawan kami, sudilah kiranya memaafkan segala kesalahannya pada kita semua. Selanjutnya, mudah-mudahan kita berharap akhir dari kehidupannya adalah husnul khatimah, mati yang baik, sehingga kuburannya atau alam barzah akan dialaminya menjadi taman surga. Akhirnya nanti di akhirat dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, sanak famili, istri, anak-anak, kemenakan, mudah-mudahan bisa bersabar menerima yaitu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang berupa kematian. Karena ini adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita hindarkan, yang namanya kematian. Sesaat pun tidak bisa kita akan mengelak kalau waktunya sudah sampai. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, wa iza jajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Kalau ajal itu sudah sampai, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan sesaat pun. Dan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Sehingga mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar, karena namanya kematian itu adalah ketentuan dari Allah. Semua yang bernyawa akan mati. Tidak dilihat dia itu tua, tidak dilihat dia itu muda, tidak dilihat dia itu sakit atau tidak sakit, karena penyebab kematian adalah karena memang ajal sudah sampai. Karena memang alam yang dihadapi oleh semua manusia bermacam-macam alam. Ada alam roh, alam rahim, alam dunia sekarang ini, dan alam barzah atau alam kubur, alam berikutnya. Nah, pada kesempatan ini untuk saudara kita, yaitu almarhum Ihsan Ibrahim, dia sudah memasuki alam berikutnya, itu alam barzah atau alam kubur. Dan
Setelah itu yaitu alam akhirat. Inilah 5 alam yang selalu akan dialami oleh setiap manusia. Maka sekali lagi, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan sama famili semuanya bisa bersabar. Tidak boleh kita menyesali, meratap, apalagi kalau sampai kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedih, memang pasti sedih. Semua orang akan sedih apabila ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Apalagi ini seorang ayah. Seorang ayah, patah orang kita, tapi bapijak nala taban, tapi bagantung nala putih. Pai untuk salam-lamonyo, na indak kau balik lagi. Ya tentu sedih. Mengalir air mata itu hal yang wajar. Nabi juga seperti itu terhadap meninggal keluarganya. Yang tidak boleh itu meratap, menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek pakaian. Tidak rela, tidak ridho, ini yang tidak boleh. Tapi kalau menangis, itu hal yang wajar. Justru kurang wajar kalau seorang itu ditinggal oleh orang yang disayanginya, dia tidak merasa sedih. Jadi kalau sedih itu hal yang wajar. Maka janganlah kesedihan itu berlarut-larut. Berkabung itu jangan berlarut-larut. 3 hari ya, ingat terus, itu wajar. Untuk susah melupakan itu juga wajar, tapi jangan jadi kita tidak ikhlas atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kita memang akan diuji oleh Allah, semuanya dengan bermacam-macam ujian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita ini akan diuji oleh Allah dengan sedikit syai'in minal khawf, rasa takut itu ujian, wal ju', kelaparan itu ujian, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda itu ujian, wal anfus, kematian itu ujian, wasamarat, kekurangan buah-buahan itu juga ujian. Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Allazina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka pada hari ini bahwa orang tua kita, suami kita, saudara kita, paman kita, itulah dia milik Allah dan sekarang sudah diambil kembali oleh Allah, oleh pemiliknya. Maka orang yang sabar itulah orang-orang yang dapat hidayah, orang yang dapat petunjuk. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hanya tinggal sekarang ini bagi kita, terutama sekali keluarga, anak-anak, istri, yaitu mendoakan. Itulah tanda bakti kita kepada orang tua. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa juga beramal, beribadah, tetapi masih ada yang diharapkannya dari kita yang masih hidup ini, yaitu antara lain yaitu doa-doa kita, apalagi doa dari anak yang soleh. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW, apabila sudah mati anak Adam, putus amal, dia tidak bisa beramal lagi, dia tidak bisa sholat lagi, dia tidak bisa membaca Al-Quran lagi, dia tidak bisa bersedekah lagi. Tapi yang sampai adalah sedekah yang disampaikannya tatkala dia masih hidup, ilmu yang diajarkannya tatkala dia masih hidup, dan doa dari kita semua, terutama sekali anak yang soleh. Oleh karena itu, mari terutama sekali pada anak-anaknya, bangunlah tengah malam. Wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur itu mohon ampun kepada Allah, doakan orang tua kita. Ingat semuanya, bagaimana dia membesarkan kita, mengasuh kita, mendidik kita. Tatkala kita masih bayi, tatkala kita masih kecil-kecil, menyekolahkan, diantar, dijemput, ditunggu. Kadangkala seorang tua itu biarlah tidak makan asal anaknya makan.
peras keringat, banting tulang, kadang-kadang malam jadi siang, siang jadi malam. Bagaimana supaya anaknya menjadi berhasil menjadi orang yang baik? Itulah jasa orang tua tidak bisa dibalas. Maka sekarang kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita yang sudah tidak ada, yaitu dengan mendoakan dia. Itulah yang diharapnya. Sekarang dia tidak bisa berharap apa-apa. Karena seorang, kata Nabi, kalau sudah dibawa ke pemakaman, 3 yang ikut dengan dia ke sana. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yang 2 kembali pulang. Kata Rasulullah, apa yang kembali pulang? Harta. Berapapun banyak harta yang kita miliki, tidak ada yang dibawa ke dalam kubur. Dan juga keluarga, tidak ada yang ikut. Walaupun ikut masuk ke dalam kubur, tatkala menguburkan ada 2 orang atau 3 orang, atau akhirnya juga akan keluar. Semuanya akan pulang. Bagaimanapun sayangnya, bagaimanapun dekatnya, kalau sudah berada di dalam kubur, kembali pulang. Hanya yang tinggal amal ibadah. Hanya yang menemani dia di dalam kubur adalah sholat yang dia kerjakan, baca Al-Quran yang dia baca, sedekah yang dia sampaikan kepada orang, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya semasa hidup, itu yang menemani. Tidur sendirian, berbaring sendirian di dalam kubur, tengah malam, gelap gulita, di bawah tanah, di atas tanah, sebelah kanan tanah, sebelah kiri tanah, ditutup pakai papan, ditimbun, ditinggalkan sendirian. Kita semuanya tidur di rumah. Pada malam hari kita nyenyak tidur, maka almarhum atau mayat sendirian di alam barzakh. Maka disitulah dia berharap pertolongan dari kita yang masih hidup ini, terutama sekali keluarga yang terdekat, untuk mendoakan. Doakan dia selalu. Doakan dia selalu. Itulah tanda bakti kita sebagai anak, atau kita sebagai istri atau suami pada keluarga kita yang sudah meninggal. Mungkin dulu semasa dia hidup kita pernah durhaka, kita pernah menyakiti hatinya, kita pernah melawan kepadanya, pernah terluka hatinya oleh kita. Maka disitulah sekarang ini kita membalas itu semuanya dengan doa kita. Tinggal bagi kita sekarang ini, saudara-saudaraku, di mana saja berada, hari ini kita menyaksikan, kita mendengar saudara kita sudah dipanggil oleh Allah. Kita melihat, bahkan mungkin ada di antara kita yang ikut memandikan, mengapani, menyolatkan. Maka mungkin hari ini atau besok atau lusa itu pun akan datang kepada kita. Malaikat maut pun akan datang ke rumah kita. Maka juga akan berdirilah taruh di depan rumah kita, akan berdirilah bendera kuning, akan berduyun-duyun juga orang ke rumah kita. Karena semuanya akan mengalami. Mungkin kemarin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disampaikan di musola atau di masjid, di Ciledug. Tidak tertutup kemungkinan mungkin hari ini atau besok juga akan disampaikan di kota metro, atau di Lubuk Linggau, atau di daerah yang lain, di kampung halaman, atau di tempat-tempat yang lain. Maka oleh karena itu, marilah sebelum itu datang kepada kita, mari kita persiapkan diri kita. Kita tingkatkan amal ibadah kita, iman dan takwa kita. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini tatkala malaikat mau datang ke rumah kita, kita masih bergelimang dengan dosa. Kita belum mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita masih banyak berbuat maksiat. Maka oleh karena itu, marilah pada kesempatan ini kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang mungkin pernah kita perbuat atau kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan, maka Allah mengampunkan. Maka tatkala kematian datang kepada kita, kita berharap husnul khatimah, karena Allah akan menilai waktu akhir kehidupan itu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu dinilai oleh Allah yaitu pada akhirnya, tatkala menghembuskan napas yang terakhir. Demikianlah, mudah-mudahan manfaat terutama sekali kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kepada kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.